Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita masuk ke mata pelajaran selanjutnya ya untuk bab ke-4.2 yaitu tentang penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Next. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya ini. Ya, di sini ada beberapa item 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8 item yang nanti harus kalian kuasai dan nanti otomatis akan terkait dengan pertanyaan yang ada di ujung video. Next. Sebelum masuk ke materi, perhatikan gambar di bawah ini. Oke, di sini ada gambar tangan seseorang yang tidak sengaja memegang panci yang diletakkan di atas kompor dalam keadaan menyala. Ya, jadi ini ilustrasinya itu dalam keadaan menyala. Dia tidak sengaja memegang panci tersebut, maka otomatis apa yang akan terjadi? Secara otomatis tangan tersebut pasti akan melakukan gerak refleks yaitu apa? Menarik tangannya. Ya, secara umum seperti itu. Nah, bagaimana proses tersebut dapat terjadi? Nah, kenapa ketika kita tidak sengaja memegang sebuah benda yang tidak kita inginkan, ya, memegang atau terkena kayak gitu ya, secara otomatis tubuh kita akan berusaha menghindarinya, ya, tanpa melalui proses berpikir terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya, kenapa bisa seperti itu. Next. Berikutnya, listrik pada sel syaraf. Bagaimana mekanismenya? Nah, secara umum sebenarnya mekanisme yang ada di dalam sel syaraf itu seperti apa? Nah, mari kita coba lihat. Pertama, ketika sebuah rangsangan datang, rangsangan itu bisa berupa benda, bisa berupa cahaya, tergantung. Nah, rangsangan tersebut nanti diterima oleh kulit. Nah, rangsangan yang diterima kulit bisa macam-macam. Bisa misalkan panas, suhu dingin, memegang benda, terkena sesuatu, nah, macam-macam ya. Nah, ketika rangsang itu diterima oleh kulit, ya, ketika rangsang tersebut diterima oleh kulit, otomatis apa selanjutnya akan terjadi? Kemudian rangsangan tersebut nantinya akan diubah oleh sel saraf dalam kulit menjadi sebuah impuls. Ya, menjadi sebuah impuls atau sebuah informasi. Nah, ilmu yang mempelajari tentang aliran impuls pada tubuh manusia itu dinamakan biolistrik atau listrik pada makhluk hidup. Jadi pada dasarnya setiap makhluk hidup itu pasti memiliki aliran listrik. Ya, cuma ada yang kecil, ada yang besar. Nah, manusia itu termasuknya yang kecil. Nah, ya, loh Pak, berarti nanti ada yang memiliki listrik besar. Oh ada, nanti akan dijelaskan di materi. Ya, next selanjutnya. Nah, terus bagaimana mekanisme impuls pada sel saraf, Pak? Nah, mekanismenya itu seperti ini, Mas, Mbak. Ya, jadi di dalam sel saraf itu ternyata ada berbagai macam ion. Ada ion positif, ada ion negatif. Ketika sel saraf menghantarkan impuls, terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Di luar sel saraf itu terdapat ion Na+ yang bermuatan positif. Sedangkan yang ada di dalam itu terdapat ion Cl- yang bermuatan negatif. Ya. Nah, dalam keadaan istirahat, dalam keadaan tidak melakukan sesuatu, itu kondisinya seperti ini. Ya, kondisinya seperti ini. Terus bagaimana ketika impuls itu datang, Pak? Nah, ketika impuls datang, kita lihat mekanismenya. Ya. Jadi mekanismenya yang pertama, neurotransmitter itu dilepaskan dari suatu sel saraf mengakibatkan impuls diteruskan ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter tersebut menghasilkan muatan positif Na+.
Yang berikutnya nanti akan masuk. Nah, jadi Na+ yang tadinya ada di luar itu nantinya akan masuk, ya, masuk ke dalam sel syaraf. Nah, masuknya ion Na+, ya, itu nanti akan menyebabkan adanya pergerakan aliran elektron, ya, pergerakan aliran elektron. Nah, pergerakan ini nanti yang disebut sebagai impuls, ya. Jadi yang bergerak itu sebenarnya apanya, Pak? Ionnya. Nah, listrik itu sebenarnya pergerakan ion. Seperti itu. Nah, bergerak dari ujung sini, dari ujung yang sini ya, sampai ujung yang sini. Nah, setelah impuls mencapai ujung syaraf, neurotransmitter kemudian akan dilepaskan kembali menuju sel tujuan. Nah, neurotransmitter itu apa, Pak? Neurotransmitter itu sebenarnya adalah senyawa organik yang membawa sinyal listrik di antara neuron. Oke ya. Next. Sel saraf. Nah, kita lihat bentuknya dulu ya, biar kita bisa familiar ini dengan yang namanya sel saraf. Nah, secara umum sel saraf itu dibagi menjadi 3 bagian, ya, terdiri menjadi 3 bagian, yaitu badan sel, itu yang sini, ya, badan sel. Kemudian ada dendrit, dendrit itu ini, dari badan sel itu yang ini, dendrit yang ini, akson yang ini. Ya. Ada apa aja tadi? Badan sel, dendrit sama akson, ya. Akson itu memiliki nama lain neurit. Seperti itu. Oke, kita bahas satu persatu. Dari ujung yang paling sini dulu. Kita bahas yang pertama adalah dendrit. Dendrit itu sebenarnya apa, Pak? Dendrit itu sebenarnya adalah penonjolan badan sel yang bercabang-cabang dan berbentuk seperti cabang-cabang pohon. Nah, ini jadi percabangannya sebenarnya. Ya, percabangan dari tonjolan badan sel. Nah, dendrit ini memiliki fungsi untuk menerima impuls dari sel saraf lain dan meneruskannya ke mana? Ke badan sel. Jadi dari sini diteruskan ke badan sel. Ya, informasinya. Nah, berikutnya yang kedua ada badan sel. Badan sel itu ini. Oh, bukan itu. Sorry, ini ya. Badan sel itu ini. Bentar ya, saya hapus dulu. Mana? Eraser. Nah, klik. Nah, oke. Next ya. Nah, badan sel itu di dalamnya terdapat inti ya atau nukleus, dan seperti kebanyakan sel yang lainnya juga terdapat sitoplasma cair atau cairan sel. Nah, sitoplasmanya juga mengandung macam-macam ya, ada ribosom, ada mitokondria, seperti itu. Sama seperti ketika kalian dulu masih kelas 7 ya materinya. Nah, seperti itu. Sama persis. Seperti itu. Nah, fungsi dari badan sel ini untuk apa? Yaitu untuk meneruskan rangsang yang tadi dikirimkan oleh dendrit, kemudian diteruskan kemana, Pak? Ke akson. Ya, jadi dia itu sebenarnya hanya untuk lewat saja ke sini. Set. Nah, kalau dari sini ke sini. Ya, untuk lewat saja. Kemudian yang terakhir ada akson. Ya, akson. Akson itu sebenarnya apa, Pak? Sama seperti dendrit sebenarnya, adalah penonjolan. Nah, tapi penonjolan bentuknya yang memiliki bentuk panjang dan silindris. Ya, memiliki bentuk yang panjang dan silindris. Nah, setiap sel saraf itu hanya memiliki satu akson, berbeda dengan dendrit. Kalau dendrit itu banyak. Ya, hanya memiliki satu akson. Dan pada ujung akson ya memiliki beberapa percabangan dan berbonggol-bonggol. Nah, percabangan. Nah, ini adalah percabangan. Aksonnya cuma satu tapi memiliki percabangan. Nah, percabangan ini itu dinamakan dengan sinapsis. Ya, percabangan ini dinamakan sinapsis. Nah, fungsi dari akson sendiri itu apa, Pak?
Fungsinya adalah untuk meneruskan impuls dari badan sel syaraf dari sini ke sel syaraf yang lain. Jadi di sini itu nanti ada sel syaraf yang lain atau bisa juga ke sel otot atau ke sel kelenjar seperti itu. Jadi dari sini ke badan sel, ke akson, kemudian nanti di sini nanti ada beberapa pilihan. Bisa yang pertama itu bisa ke sel syaraf yang lain, yang kedua bisa ke sel otot, atau bisa juga ke sel kelenjar. Seperti itu. Ada 3 pilihan. Oke ya. Nah, kalau dilanjutkan ke sel syaraf yang lain, oh berarti itu perjalanannya belum selesai. Ya, berarti sel-sel tersebut itu posisinya ada di tengah-tengah. Ya, bagaimana ke sel otot? Ke sel otot berarti itu nanti berkaitan dengan gerak yang akan terjadi. Ya, berkaitan dengan gerak yang akan terjadi. Jadi misalkan tadi kasus yang tadi, ya, ketika kita tidak sengaja memegang sebuah panci yang panas, maka otomatis tangan kita nanti akan refleks menarik seperti itu. Nah, akan menarik tangan kita. Nah, berarti itu yang bergerak apanya? Ototnya, otot yang ada di yang ada di tangan, maaf. Yang ada di tangan. Kemudian, yang berikutnya ada kelenjar. Nah, kelenjar misalkan rangsangannya adalah panas. Oh, misalkan yang rangsangannya adalah panas. Rangsangannya panas, maka otomatis yang bekerja kemudian kan misalnya suhu panas ya, bukan panas dari benda, suhu panas. Kemudian yang bekerja apa? Yang terakhir yaitu kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringatnya aktif, keringatnya keluar seperti itu. Nah, mekanismenya gambarannya seperti itu, ya. Oke, lanjut. Berikutnya. Nah, selain 3 bagian pokok, nanti juga ada beberapa bagian yang lain, ya. Yang pertama ada selubung mielin. Selubung mielin itu yang ini, yang warnanya putih-putih ini namanya selubung mielin. Nah, selubung mielin ini dihasilkan oleh yang namanya sel Schwann. Ya, dihasilkan oleh yang namanya sel Schwann. Selubung mielin itu sebenarnya apa, Pak? Selubung mielin itu sebenarnya adalah lapisan lemak. Ya, selubung mielin itu sebenarnya adalah lapisan lemak. Nah, lapisan lemak ini itu menyebabkan ion-ion yang tadi, yang Na+ itu jadi sukar masuk. Ya, karena Na+ yang tadi sukar masuk, maka otomatis titik masuknya kan cuma sini, sini, dengan sini. Nah, kayak gitu kan, dan seterusnya. Pokoknya sepanjang dari aksonnya. Bagian yang bisa masuk cuma sini, 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 sini. Nah, karena yang bagian yang bisa masuk cuma sini, sini, maka otomatis alirannya itu nggak bisa berlanjut kan. Misalkan 1, 2, 3, 4. Nah, kalau secara umum itu kan dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, dari 3 ke 4. Tapi kalau ada selubung mielin, misalkan yang diselubungi mielin itu 2 dengan 3. Ya, misalkan. Maka otomatis tidak dapat terjadi aliran elektron, tidak ada aliran listrik dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Nggak akan bisa. Kenapa? Karena yang bisa terhubung itu cuma 1 dengan 4. Maka otomatis terjadi lompatan listrik. Ya, terjadi lompatan listrik, terjadi lompatan pergerakan ion. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lompatan tadi yang sudah saya sampaikan, lompatan ion. Nah, sehingga fungsi dari selubung mielin itu adalah untuk mempercepat impuls, ya, dan membantu terjadinya loncatan muatan dari 1 ke 4. Misalkan yang diselubungi 2, 3, 4, berarti loncatannya antara 1 dengan 5. Misalkan ini diselubunginya seperti ini, seperti ini. Maka terjadi loncatannya dari 1 ke 5, seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier itu adalah bagian dari akson yang tidak diselubungi oleh mielin. Ya. Nah, bagian dari akson yang tidak diselubungi oleh mielin.
Ya, fungsinya adalah tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik. Nah, jadi yang tadi sudah saya sampaikan, harusnya itu dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Terjadi pergerakan ion, seperti itu. Oke ya. Nah, sel saraf itu nanti bisa berdasarkan ada tidaknya selubung mielin dibagi menjadi 2. Ada sel saraf yang memiliki selubung mielin dan ada yang tidak memiliki selubung mielin. Nah, perbedaannya seperti apa? Mari kita lihat. Gambar yang atas ini adalah gambar sel saraf yang tidak diselubungi oleh selubung mielin. Tidak memiliki selubung mielin. Ya, jadi ini aksonnya. Ini tadi adalah bagian nodus Ranvier-nya. Bukan nodus Ranvier. Ujung dari aksonnya. Ya, ujungnya. Nah, ini gambarannya. Jadi ketika akson misalnya bagian sini diperbesar, itu nanti akan seperti ini. Nah, Na plus masuk, terjadi pergerakan ion. Gerak. Nah, ini terjadi secara terus-menerus sampai ke ujung akson. Ya. Kemudian nanti ada yang bermielin. Kalau bermielin karena di sini ada selubung mielinnya, maka otomatis tidak akan ada pergerakan impuls, ya. Jadi yang ada hanyalah loncatan dari sini ke sini, maka otomatis pergerakan impulsnya menjadi lebih cepat. Jadi perbedaan utama antara sel saraf yang memiliki selubung mielin dengan sel saraf yang tidak memiliki selubung mielin, itu kalau yang tidak memiliki selubung mielin, pergerakan impulsnya itu relatif lebih lambat. Nah, sedangkan untuk yang ini, yang memiliki selubung mielin, pergerakannya itu akan lebih cepat. Kenapa? Karena terjadi lompatan. Seperti itu. Oke ya. Nah, sampai sini. Lanjut ke hewan penghasil listrik. Nah, jadi secara umum seperti yang tadi sudah saya jelaskan, hewan itu secara umum sebenarnya memiliki listrik ya. Cuma ada yang kecil, ada yang kuat, ada yang besar. Nah, di sini nanti yang akan kita bahas beberapa contoh hewan yang memiliki listrik, tenaga listrik yang cukup kuat. Ya, yang pertama nanti ada ikan belalai gajah. Ya, ikan ini itu memiliki organ khusus yang disebut dengan sel elektroplax, ya, elektroplax. Nah, sel ini itu menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam, ya, pada bagian dalam sel, ya, dan bermuatan positif pada bagian luar, ya. Jadi pada bagian jadi ini misalkan selnya, ya, bagian dalamnya itu menghasilkan ion negatif, yang luar menghasilkan ion positif. Ya. Kemudian arus listrik itu akan muncul ketika ikan ini, ya, ikan ini itu mengalami kontraksi, ya, mengalami kontraksi pada bagian otot-ototnya. Jadi ketika ototnya berkontraksi, maka otomatis aliran listrik itu akan muncul, ya. Aliran listrik akan muncul pada saat si ikan itu mengalami kontraksi otot. Ya, fungsi dari listrik pada ikan belalai gajah itu adalah untuk bisa untuk mendeteksi keberadaan ikan yang lain, ya. Misalkan, ada musuh dari si ikan belalai gajah, ada predatornya. Nah, itu bisa digunakan untuk mendeteksi. Kemudian juga untuk mendeteksi mangsa. Mendeteksi ikan yang lainnya sebagai mangsa seperti itu. Jadi fungsi utama dari listrik ini adalah untuk navigator, ya, untuk untuk men-scan lah, untuk men-scan kondisi yang ada di luar seperti itu untuk mendeteksi. Oke, berikutnya nanti ada ikan pari listrik.
Nah, ikan pari listrik ini pada kedua sisi kepala ikan itu menghasilkan listrik. Nah, besarnya itu mencapai 220 volt. Ya, berarti sama dengan listrik yang ada di rumah ya. Listrik yang ada di rumah itu sebesar itu juga kan, 220 volt. Nah, berikutnya ada hiu kepala mate. Oh ya, sebelumnya. Listrik pada ikan pari ini bisa berfungsi untuk menangkap mangsa, untuk bisa juga untuk menghindari predator seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya ada hiu kepala martel. Nah, ikan ini itu memiliki ratusan ribu elektroreseptor, ya. Jadi reseptor listrik seperti itu. Nah, ikan ini itu mampu menerima sinyal listrik hingga setengah miliar volt. Sangat besar sekali ya. Nah, fungsi dari listrik pada hiu kepala martel ini adalah untuk mengetahui letak mangsa. Kemudian selain itu juga bisa digunakan untuk menghindari predator. Berarti sama seperti ikan belali gajah tadi ya, sama seperti itu. Nah, kemudian nanti ada echidna. Oh, dari tadi itu ikan-ikan semua ya. Ini satu-satunya hewan darat yang ada di sini yang kita bahas ya, yang menghasilkan listrik ya. Nah, echidna ini itu memiliki moncong panjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga atau mangsa. Nah, hewan ini juga memiliki elektroreseptor ya. Nah, elektroreseptor ini adanya di ujung moncongnya ini. Nah, supaya bisa berfungsi, dia itu harus selalu basah. Ya, makanya hewan-hewan yang memiliki elektroreseptor itu kebanyakan adalah hewan air. Kenapa? Karena supaya bisa aktif, elektroreseptor itu harus basah. Makanya ini selalu dijilatin. Ya, ujung hidungnya itu harus selalu basah. Fungsinya adalah untuk mencari mangsa. Seperti itu. Berikutnya ada belut listrik. Nah, belut listrik ini yang paling berbahaya ini. Ya. Belut ini itu mampu menghasilkan kejutan listrik tanpa berhenti hingga bisa sampai 1 jam. Nah, besarnya energi listrik yang dihasilkan dari belut listrik ini itu sangat besar. Bahkan dapat menyebabkan kematian pada manusia dewasa. Artinya, energi listrik yang dihasilkan sangat besar. Sangat besar seperti itu. Nah, fungsi dari listrik pada hewan belut listrik ini adalah pertama untuk mencari mangsa, yang kedua adalah untuk menghindari predator. Jadi misalkan nih ada manusia tidak sengaja mendekat, nah manusia ini dianggap sebagai predator oleh si belut listrik, makanya dia akan mengeluarkan listrik. Ya, tujuannya adalah untuk menghindari mangsa. Jadi manusia itu dianggapnya sebagai predator. Oh, sorry, bukan mangsa ya, sebagai predator. Seperti itu. Oke ya. Next. Berikutnya yang terakhir ada lele listrik. Nah, lele listrik juga hampir sama seperti belut listrik. Nah, cuma tidak sebesar belut listrik. Jadi dia itu mampu menghasilkan 350 volt. Ya, sedikit lebih besar dari listrik yang ada di rumah. Nah, ketika manusia terkena listrik ini ya ya nggak sampai meninggal, cuma pingsan gitulah. Karena lumayan tinggi ininya ya, energi listrik yang dihasilkannya. Ya, bahkan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa energi listrik yang dihasilkan oleh lele listrik ini mampu menghidupkan komputer selama 45 menit. Nah, kan lumayan lama itu. Kalau orang kena itu kan ya lumayan bikin pingsan kan. Nah, seperti itu. Fungsinya sama. Adalah untuk mencari mangsa, untuk menghindari predator. Seperti itu. Oke ya. Itu adalah beberapa contoh hewan yang mampu menghasilkan arus listrik yang cukup besar ya. Nah, jadi
Sebenarnya semua hewan itu menghasilkan listrik, cuma arus listriknya itu kecil. Nah, ini tadi adalah beberapa yang besar seperti itu. Nah, berikutnya nanti ada teknologi yang memanfaatkan listrik statis. Nah, nanti ada beberapa ya. Yang pertama ada proses pengendapan elektrostatis pada cerobong asap. Nah, komponen utama pada cerobong asap ini adalah ada kawat, ya, ada kawat di sini. Ya, kawat ini bermuatan negatif dan di sini ada plat logam nanti akan yang bermuatan positif. Jadi ininya negatif, ininya positif. Nah, ketika asap masuk dan bergesekan dengan kawat, ya, ketika asap masuk dan bergesekan dengan kawat, butiran-butiran kotoran itu nanti menjadi bermuatan negatif juga. Ya, butiran-butiran kotoran yang dibawa oleh asap menjadi bermuatan negatif. Nah, karena asapnya ini bebas, ya, butiran-butirannya bermuatan negatif itu tertarik oleh plat yang ada di sini. Tertarik oleh plat. Karena tertarik oleh plat, maka otomatis turun. Kotoran-kotorannya akan turun. Nah, karena kotorannya turun, mengendap di sini. Sehingga nanti kotorannya udah tertinggal di sini, akan lebih mudah dibersihkan. Dan asap yang keluar itu adalah asap yang bersih, yang tidak membawa butiran-butiran kotoran. Seperti itu. Mekanismenya seperti itu. Oke ya. Plat ininya, kawatnya bermuatan negatif, platnya bermuatan positif. Ketika asap masuk, kotoran-kotoran bertempelan dengan ini, apa namanya, kawat, sehingga menjadi bermuatan negatif. Karena butiran kotoran yang dibawa oleh asap bermuatan negatif tertarik oleh plat yang ada di sini. Ya, sehingga dia nanti akan turun di sini, sehingga akan lebih mudah untuk dibersihkan. Asap yang keluar sudah asap bersih. Berikutnya ada teknologi pengecatan mobil. Ya, teknologi pengecatan mobil. Jadi ketika butiran cat itu keluar dari alat semprot, itu kan terjadi gesekan ya antara cat dengan apa namanya? Antara cat dengan mulut semprot. Kayak gitu. Ya. Karena adanya gesekan, maka otomatis catnya memiliki muatan. Muatannya apa, Pak? Catnya itu memiliki muatan negatif. Ya, catnya bermuatan negatif. Ya. Kemudian ketika catnya itu keluar yang bermuatan negatif, si ini plat mobil yang akan disemprot itu dibuat menjadi bermuatan positif. Nah, karena positif dengan negatif ketemu, maka apa yang akan terjadi? Catnya akan menjadi lebih mudah menempel pada mobil, plat mobil. Nah, sehingga hasilnya menjadi lebih baik. Seperti itu. Kenapa? Karena si cat yang tadi dikeluarkan yang menjadi bermuatan itu menjadi lebih mudah menempel ke plat mobil. Seperti itu. Oke ya. Next, selanjutnya yang terakhir ada mesin fotokopi. Nah, teknologi listrik statis yang terjadi pada mesin fotokopi itu seperti apa, Pak? Nah, penerapannya itu pada penggunaan toner atau tempat pupuk yang buat fotokopi itu loh. Nah, biasanya kalau kita ke tempat fotokopian itu kan biasanya si penjaganya itu kan sok kadang-kadang itu ya mengisi tinta toner ya. Tintanya itu bentuknya adalah bubuk. Nah, jadi bentuknya bubuk bukan bentuk apa namanya? Tinta, tapi bentuknya bubuk. Nah, toner atau bubuk yang buat meprint itu bermuatan negatif. Kertas itu bermuatan positif.
Nah, karena tonernya bermuatan negatif, kertasnya bermuatan positif, apa yang terjadi? Mudah menempel. Seperti itu. Bubuk toner yang tadi dikeluarkan oleh mesin fotokopi, itu menjadi mudah melekat pada kertas. Begitu. Oke ya. Nah, itu mekanisme pada beberapa contoh alat listrik yang menggunakan prinsip listrik statis. Oke ya. Nah, materinya itu saja tugas untuk hari ini. Oke, ada 8 soal. Ya, silahkan dikerjakan. Batas waktunya disesuaikan dengan yang ada di Google Classroom ya. Oke, dari saya itu saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.